Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk datang beribadah secara khusus di dalam ibadah Vision Day pada hari ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengundang kita untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembahnya. Dan kita bersyukur Tuhan juga yang menggerakkan hati setiap kita untuk boleh meresponi undangannya. Saya percaya setiap kita yang sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk boleh beribadah pagi hari ini akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam setiap rangkaian ibadah hari ini. Sudah dikasihi Tuhan, dalam masa-masa ibadah ini kita juga bersyukur baik untuk saudara-saudari kita yang ada di Kalam Kudus Kopo Permai, di Kalam Kudus Taman Kopo Indah yang sudah sejak awal bulan Agustus boleh mengadakan ibadah tatap muka. Dan secara khusus bagi jemaat di Kalam Kudus Pasundan, hari ini juga merupakan kali pertama kita mengadakan ibadah tatap muka di gereja. Saya percaya setiap kita yang rindu, setiap kita yang sungguh-sungguh menantikan masa-masa ini akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Nah saudara, selama kita beribadah dalam masa-masa new normal ini, kita juga tetap memperhatikan protokol ibadah, protokol kesehatan. Oleh sebab itu selama ibadah ini berlangsung, saya berharap setiap kita juga tetap bisa menggunakan masker dan face shield. Dan dalam keadaan seperti ini mungkin kita akan mengalami sedikit gangguan atau hambatan untuk bisa berekspresi dengan menyanyikan pujian. Tetapi saudara, itu tidak berarti kita tidak bisa memuji Tuhan dan mengekspresikan pujian kita secara utuh kepada Tuhan. Kita masih bisa menggunakan seluruh tubuh kita dan menggerakkan tubuh kita untuk memuji dan menyembahnya. Untuk itu nanti Bapak Ibu Saudara akan dipandu oleh saudari-saudari kita yang ada di depan ini, bagaimana kita mengekspresikan pujian kita dengan menggunakan gerakan. Selamat beribadah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdiri. Mari kita akan menenangkan hati kita, menenangkan diri kita. Mohon Tuhan menyucikan diri kita, mengampuni dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk boleh datang memuji dan menyembahnya. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 66 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Mari dengan seluruh diri kita, pribadi kita muliakan dia yang adalah Tuhan satu-satunya yang layak kita puji dan kita sembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Menara kekuatan
tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Benar ya Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Engkau. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengizinkan kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu buat setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, di hadapan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang maha tahu, kami mohon Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Sucikan, kuduskan diri kami ya Tuhan. Apa yang telah kami perbuat melukai hati Tuhan maupun sesama kami, biarlah Tuhan yang sucikan dan kuduskan, layakan kami untuk boleh menghampiri Engkau, memuji-Mu dan menyembah-Mu.
Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan, sucikan, kuduskan, dan pakai juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di atas maupun di bawah mimbar. Dan kami rindu Tuhan, kiranya Engkau juga yang melembutkan hati setiap kami, supaya kami boleh punya hati yang lembut, hati yang berespon terhadap setiap seruan dan pekerjaan Tuhan dalam hati kami, di dalam seluruh ruangan ini, dalam seluruh ibadah ini, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya sudah dikasihi Tuhan, karena kasih dan kesetiaan Allah kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita, menebus setiap kita, dan melayakkan setiap kita untuk boleh menghampirinya, memujinya dan menyembahnya. Sungguh Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia dan adil, seperti yang dicatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Saya dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan dalam segala keadaan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya ada sukacita di dalam diri kita ketika kita boleh kembali beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. 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 Mari kita sama-sama nyanyikan sukacita kusembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut, ketakutan dihanyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Amin. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam surga yang bakal. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut, ketakutan dihanyakan olehnya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ketika Kristus yang adalah Tuhan, Dia mau datang ke dunia, mati buat setiap kita. Dan Dia bukan cuma mati, Dia bangkit
buat setiap kita. Sehingga hari ini kita boleh mengatakan bahwa maut ketakutan dienyahkan olehnya. Mari hari ini kita dengan iman berkata, awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Sekali lagi, awan maut ketakutan apa? Dienyahkan. Sekali lagi, awan maut ketakutan apa? Dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku diserahkan. Sukacitaku sembahkan, sukacitaku sembahkan, sukacitaku sembahkan, sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Mari kita berikan sorak-sorai kita buat Tuhan kita. Amin. Biarlah kita boleh memberikan seluruh diri kita buat Tuhan. Kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan seluruh kepribadian kita, seluruh diri kita yang kita boleh serahkan kepada Tuhan. Kuberikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu,
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. 5 bulan telah berlalu. Hari ini merupakan hari pertama gereja kami boleh membuka pintu. Kami tahu Tuhan ada banyak jemaat. Mereka rindu untuk berbakti. Tetapi oleh karena kesehatan, oleh karena usia, mereka tidak dapat hadir. Kalau hari ini kami boleh hadir di tempat ini, adalah anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa supaya ini merupakan awal yang baik. Sekalipun virus corona masih terus ada, tetapi hati yang rindu untuk berbakti, hati yang rindu untuk bergabung bersama-sama di rumah Tuhan, tetap ada di dalam hati setiap kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang pagi hari ini mereka hanya dapat melihat secara online. Tuhan kiranya memberkati, menyertai mereka. Sekalipun mereka di rumah masing-masing, tetapi tetap ada damai sejahtera, ada sukacita, hati yang benar di dalam ibadah, di dalam mencari Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk ibadah kami sebentar untuk pemberitaan firman. Mohon urapan kuasa Tuhan turun menaungi atas hamba-Mu. Berkati setiap kami, baik yang hadir di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dan menyertai. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini merupakan hari Minggu pertama bagi Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Pasundan, yang pertama kali membuka pintu dan memberi kesempatan kepada jemaat untuk boleh datang beribadah. Seperti di dalam doa saya saudara, ada banyak jemaat-jemaat lansia, mereka yang rindu untuk beribadah. Mereka tidak henti-hentinya bertanya, kapan kami boleh kembali untuk beribadah? Rindu untuk boleh beribadah bersama-sama. Namun oleh karena peraturan usia, sehingga mereka tidak dapat hadir. Dan biarlah setiap kita yang hadir saudara di dalam ibadah pagi hari ini, kita datang dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sukacita karena Tuhan itu baik. Saudara sekalian, dan kita juga diingatkan, kita juga boleh berdoa suatu hari nanti, oleh karena kemurahan Tuhan, virus corona boleh selesai. Dan setiap kita semua orang boleh beribadah dengan baik, mengagungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan.
Saudara sekalian, kalau hari ini yang jemaat dari Kalam Kudus mengadakan pembukaan pintu gereja, sekaligus saudara ini digabung dengan acara Right dan Vision Day. Saudara sekalian, sekalipun virus corona ini masih belum tuntas, namun saya percaya ini tidak menghalangi kita di dalam ibadah kita seperti pada pagi hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara Right yang telah kita boleh dengar kemarin hari Jumat dan hari Sabtu. Saya percaya bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti acara Right, saya percaya saudara pasti diberkati. Nah, saudara sekalian, saya mau memulai, sebelum saya berkhotbah, saya mau memulai dulu latar belakang. Saudara sekalian, setelah saya melayani sekian tahun di gereja ini, saudara, mulai berpikir apa yang harus dibuat. Sehingga tidak sekedar sebuah rutinitas. Bagaimana jemaat itu boleh bertumbuh bersama-sama. Menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi mereka adalah murid-murid Kristus yang sejati. Saudara sekalian, di bulan September 2019. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dapat bersama-sama dengan Pendeta Andrea pergi ke Singapura untuk mengikuti IDMC Conference di sana. Saudara sekalian, IDMC Conference ini membuka sebuah wawasan yang baru. Kalau seringkali gereja hanya sibuk, saudara, dengan acara. Gereja hanya sibuk dengan kegiatan. Gereja lupa untuk memuridkan. Sekedar orang Kristen itu tidak benar, saudara. Bagaimana kita maju satu langkah menjadi murid Kristus. Maka pada September 2014 kami mengajak seluruh hamba Tuhan. Baik yang ada di Pasundan, yang ada di Kopo Permai, yang ada di Taman Kopo. Untuk bersama-sama pergi mengikuti IDMC Conference yang ada di Singapura. Kami pergi ke sana. Ada banyak berkat yang kami dapatkan. Ada banyak, saudara, beban penglihatan. Apa yang harus kami lakukan. Sehingga ketika kami pulang, inilah kesempatan untuk sharing kepada para majelis. Untuk menceritakan kepada para majelis apa yang harus kami lakukan. Maka pada 2014 itu merupakan kesempatan untuk sharing. Bukan hanya kepada para majelis, juga kepada para jemaat sekalian. Tahun 2015 adalah awal gereja kita memulai sebuah model pemuridan yang bernama Cross. Kalau saudara mungkin ada yang ingat, saudara, Cross itu singkatan dari Care, Reach, Offer, Study, Serve. Saudara sekalian, bagaimana kita diajarkan melalui Cross ini ada sebuah kepedulian. Baik kepada jemaat yang ada ataupun kepada jemaat yang saat ini tidak datang ke gereja. Ada juga sudah berbicara tentang reach, menjangkau jiwa-jiwa baru. Kita ada panggilan, bukan sekedar kita, tapi panggilan untuk mencari jiwa baru dan offer. Saudara sekalian, kata offer ini adalah memberikan, saudara, bagaimana memberikan, mempersembahkan waktu kita, hidup kita diberikan untuk Tuhan. Study, belajar firman Tuhan, dan juga serve, melayani, all out, tidak hitung-hitungan. Sudah, itu adalah awal di tahun 2015 gereja kita memulai yang namanya Cross. Lalu pada tahun 2016 kita mulai, saudara, yaitu mengadakan sebuah event pemuridan untuk youth Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia yang datang di Bandung mengadakan sebuah event pemuridan kepada mereka. Puji Tuhan, 2017 itu pertama kali kami mengadakan event pemuridan untuk para hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Blitar dan sekitarnya.
kami mengadakan acara itu untuk para hamba Tuhan, membekali mereka. Kemudian kami berpikir, kapan kita akan memulai untuk jemaat Kalam Kudus. Maka pada tahun 2018 ini untuk pertama kali gereja kita memutuskan untuk mengadakan Right dan Vision Day pada setiap bulan Agustus. Saudara sekalian, hari ini merupakan tahun ketiga kita mengadakan Right dan Vision Day. Pernahkah saudara berpikir, saudara, mengapa gereja kita harus setiap tahun mengadakan Right dan Vision Day? Mengapa saudara? Saya percaya kebersamaan mengobarkan semangat, mengingatkan kembali panggilan kita sebagai gereja. Itulah sebabnya kita ingin setiap tahun kita boleh mengadakan Right dan Vision Day. Membangkitkan semangat, api, saudara, sehingga kita melihat pentingnya kita memulai pemuridan itu. Bersyukur kepada Tuhan, saudara, hari ini kita boleh mengadakan Vision Day yang ketiga, tahun ketiga. Harapan saya melalui Right dan Vision Day bukan sekedar acara tahunan, bukan sekedar sebuah acara belaka. 2 tahun yang lalu kita menyewa tempat di luar. Tapi tahun ini oleh karena virus corona, kita hanya dapat mengadakan terbatas. Di gereja masing-masing secara terbatas. Tapi saudara-saudara boleh melihat secara online. Saudara sekalian, kenapa kita mau mengadakan Right dan Vision Day ini? Ingat saudara, tujuannya untuk mengingatkan kembali, mengobarkan kembali komitmen kita, mengobarkan semangat kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga melalui Right dan Vision Day tahun ini, setiap kita kembali dikobarkan sehingga kita mengerti isi hati Tuhan. Kita menjadi gereja yang menjawab kebutuhan masa kini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah saudara ini boleh menjadi sebuah semangat. Hari ini merupakan Vision Day, mengajarkan kita melihat visi gereja kita ke depan, apa yang harus kita lakukan, mengobarkan semangat kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kita tetap semangat. Ingat 2 hal saudara yang telah kita lakukan, yaitu Right dan Vision Day yang akan diadakan setiap tahun. Saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Saya baca untuk saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan, serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara sekalian, suatu kali ada sepasang anak muda yang telah selesai mengikuti acara bimbingan pranikah. Lalu di dalam percakapan pastoral pranikah untuk mempersiapkan pernikahan mereka, sepasang anak muda itu datang mencari saya. Saudara, setelah percakapan panjang lebar, lalu kemudian saya bertanya secara pribadi kepada mereka dan saya minta kepada mereka, silakan kalian pilih siapa mau lebih dulu keluar. Saya mau tanya satu persatu. Dari kedua orang ini, salah satu peserta itu sudah berkata, saya duluan. Ya, saya duluan, nanti gantian. Oke, yang satu itu tunggu di luar, yang satu lagi ketemu dengan saya ngomong. Saudara, di dalam pembicaraan panjang lebar, ada sebuah pertanyaan yang akhirnya membuat saya kaget. Yaitu ketika dia bertanya, Pak, saya setuju semua apa yang Pak Philip katakan. Setuju, oke, ikut saja. Namun ada satu hal yang saya mau minta. Apakah boleh dilakukan?
masalah apa ini? Saya kemudian bertanya, masalah apa? Lalu dia mulai bercerita, bagaimana Pak soal harta gondo gini. Hah? Kamu sudah punya harta? Wah, keren banget ya. Belum menikah udah punya harta. Bukan, Pak. Maksudnya saya mau omong di depan. Omong di depan, omong apa? Nanti Pak, kalau kami mau menikah harus ada tanda tangan. Ya pasti tanda tangan di catatan sipil. Bukan itu. Apa yang kamu maksudkan? Kami mau tanda tangan bahwa masing-masing harta gondo gini masing-masing. Ya, dia punya dia, saya punya saya. Maksudmu, Pak, kalau suatu hari nanti bertengkar, kalau suatu hari nanti bercerai, kita tidak perlu ke pengadilan. Masing-masing sudah diatur. Ini bagianmu ya bagianmu, bagian saya. Tidak perlu ke pengadilan. Lalu kalau punya anak gimana? Potong dua. Enggak, Pak, ya tinggal kita pergi ke pengadilan, siapa yang dapat. Saudara sekalian, waktu anak muda ini ngomong, saudara, saya berkata, kamu belum bercerai. Tetapi kamu sudah mempersiapkan diri untuk bercerai. Lebih baik kamu jangan menikah. Karena sebelum kamu menikah, kamu udah mempersiapkan kalau nanti akan bercerai. Ini menunjukkan kamu tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh. Di dalam keadaan suka duka, dalam keadaan sehat sakit, di dalam keadaan kaya miskin, kamu tidak bisa membuat sebuah komitmen. Lebih baik kamu jangan menikah. Saudara yang terkasih, sebenarnya apa yang dikatakan oleh anak muda ini, saudara, merupakan gambaran setiap kita. Gambaran manusia yang telah berdosa. Gambaran manusia yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Memikirkan apa yang saya untungkan untuk saya dan seterusnya. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara melihat di dalam pembacaan Alkitab kita. Saya beri tema pada hari ini, yaitu persembahan yang benar. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berkata, saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Saudara, saya mau mengajak saudara lihat bagian yang pertama. Oleh karena kemurahan Allah. Siapa yang bisa mengerti oleh karena kemurahan Allah? Tidak ada orang mengerti sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Paulus yang namanya dahulu adalah Saulus. Dia adalah seorang Yahudi yang asli, yang ketat, saudara. Dia mempertahankan iman kepercayaannya. Sehingga dia ketika dia mendengar ada ajaran tentang Yesus Kristus, dia berusaha untuk mencari, untuk membunuh orang-orang Kristen. Di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen, untuk menangkap mereka. Di dalam perjalanan itulah dia mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Saudara sekalian, Tuhan berbicara kepada Paulus ini. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, pada waktu itu tiba-tiba dia sadar, siapa itu? Kapan saya menganiaya? Baru dia tahu, saudara, itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah ada di surga di rumah Bapa, berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Seorang Saulus, seorang yang mau membunuh orang-orang percaya, seorang yang mau menghancurkan kekristenan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara, bagi Paulus yang dari Saulus berubah menjadi Paulus ini, dia anggap dia sebagai sebuah kemurahan Allah. Saya yang seharusnya harus binasa, di dalam anugerah kemurahan Tuhan, bagaimana dia memanggil, berbicara kepada saya. Bahkan saya diberikan kesempatan dipanggil, sehingga saya bisa mengenal siapakah juru selamat yang benar, siapakah juru selamat yang sejati itu. Saudara sekalian, inilah perjumpaan Paulus
ketika berjumpa dengan Tuhan, dia melihat ini sebagai sesuatu yang namanya kemurahan, sebuah anugerah. Dia yang harusnya dihukum, tetapi mendapatkan anugerah, mendapatkan kepercayaan Tuhan. Saudara, dari kemurahan Tuhan inilah baru boleh maju selangkah, yaitu kepada yang disebut mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebelum seseorang mengalami kemurahan Tuhan, dia tidak pernah akan sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan apa yang dimiliki, mempersembahkan waktunya, mempersembahkan hartanya, mempersembahkan segala kepada Tuhan sebelum dia mengalami akan namanya kemurahan Allah. Dia tidak pernah akan melakukan. Saudara, hari ini kalau ada orang bisa melayani, baik dia sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai guru sekolah minggu, sebagai apa saja, bagian sound system, bagian apa, semuanya saudara. Sebelum engkau menyadari kemurahan Allah, engkau adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan, engkau akan hitung-hitungan. Saya sudah lakukan ini, lakukan itu, dimarah lagi. Saya harus begini-begini, latihkan sekian jam. Saya harus melakukan ini itu dan yang lainnya. Kenapa saudara? Kita tidak pernah mengalami kemurahan Allah. Kita tidak pernah mengerti saudara, bagaimana Yesus Kristus oleh karena kemurahannya, dia rela mati di atas kayu salib. Saudara dan saya orang-orang berdosa. Kita yang harusnya binasa, kita harusnya mati. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, kemurahan Tuhan Yesus, dia bersedia saudara, ditinggalkan oleh semua orang. Bahkan Bapa di surga meninggalkan dia. Dia ditolak, ditinggalkan. Tetapi saudara, karena dia melihat jiwa-jiwa ini, dia mempersembahkan dirinya secara menyeluruh. Hari ini kalau saudara ibadah, bukan karena saudara baik. Yang kalau saudara merasa, wah panitia itu majelis terus tanya, ayo ikut kebaktian, ayo ikut kebaktian. Jumlah belum memadai, lalu saudara datang. Ibadahmu menjadi sebuah ibadah yang tidak berarti. Menjadi korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ketika engkau memahami kemurahan Allah, barulah engkau dapat mempersembahkan hidupmu yang benar kepada Tuhan. Tema kita hari ini saudara, tema kita hari ini adalah offer. Apa itu saudara? Di dalam bahasa Inggris saudara ya, offer itu berarti kesiapan seseorang untuk melakukan atau memberi sesuatu yang diinginkan atau dipersembahkan. Baik itu merupakan doa, merupakan korban, dia mempersembahkan untuk Tuhan. Itulah namanya offer. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, waktu berbicara tentang tema kita offer di dalam Vision Day hari ini, sekaligus mau mengingatkan kepada setiap jemaat. Saudara sekalian, marilah kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita yang hidup, tubuh kita yang suci, tubuh kita yang benar, dipersembahkan kepada Tuhan. Termasuk kita mempersembahkan waktu kita, uang kita, tenaga kita, perhatian kita kepada Tuhan tanpa tawar-menawar, tanpa meminta untuk bayaran, tanpa diminta perhatian. Saya sudah melayani, atur ini itu, majelis, hamba Tuhan malah ngomelin, tidak ada yang muji, tidak ada yang kasih pujian, tidak ada yang kasih makanan dan lain sebagainya. Kita tidak layak, saudara, kalau kita menyadarinya. Saudara, bukankah hari ini kita dengan mudah kita mengatakan kita mengasihi Tuhan,
Namun sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita ini sebagai sebuah tubuh yang hidup, tubuh yang kudus. Kita persembahkan kepada Allah. Bahkan banyak orang melihat ibadah minggu hanya menjadi sebuah aktivitas, sebuah kegiatan. Bukan sungguh-sungguh mereka itu mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bukankah hari ini banyak orang Kristen, saudara, mereka boleh pergi ke gereja, mereka boleh pergi menyanyi, mereka boleh melakukan apa saja, memakai gaun pakaian yang terindah. Tapi mereka hanya berhenti sebagai orang Kristen. Mereka bukan murid Kristus. Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan, saudara, di dalam Vision Day ini? Persembahan yang benar. Apakah persembahan yang benar yang kita berikan kepada Tuhan? Marilah kita berkomitmen, saudara, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah. Di dalam Alkitab berkata, itulah ibadahmu yang sejati. Marilah saudara kita memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita memberi? Kemarin di dalam acara Right, saudara, pembicaranya Pak Andy, Pastor Andy itu, dia bercerita dengan sangat baik, saudara, tentang memberi. Kapankah kita memberi? Memberi waktu kita tidak ada lagi. Itulah memberi. Saudara sekalian, waktu kita tidak ada lagi, kita tetap dapat memberi. Itulah memberi yang sejati. Bukankah hari ini, saudara, sesungguhnya orang-orang yang memberi adalah orang-orang yang tidak punya secara umum. Beliau mengatakan, saya menyetujui. Betul, saudara. Ada banyak orang yang punya tapi berkata, dah ada. Tapi justru orang yang tidak ada, barulah dia dapat memberi dengan benar. Saudara, ketika kita berbicara offer, berbicara tentang persembahan yang benar, kenapa gereja kita perlu ada cross? Kita berharap setiap cross leader, setiap pemimpin cross punya hati, saudara, yaitu offer, memberi. Gampang tidak, saudara? Memberikan waktu kita untuk peduli, untuk berbicara. Bahkan saudara, memberikan perasaan kita ketika orang-orang salah paham. Bukan hanya itu, memberikan uang kita untuk menolong mereka yang sakit, untuk menolong mereka yang membutuhkan. Di tengah-tengah keadaan tidak ada, oleh karena anugerah kemurahan kita dapat memberi. Itulah yang disebutkan dengan orang yang mengalami anugerah kemurahan Tuhan. Mereka dapat offer, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu punya cross, saudara? Seringkali cross itu tidak dapat hidup dengan baik. Karena jarang ada orang yang mau menjadi orang yang memberikan, yang memberikan offer, saudara. Waktunya, memberikan perhatiannya, memberikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga gereja kita itu tidak bisa ada cross yang bertumbuh. Karena tidak ada orang yang mau berkorban. Tidak ada orang yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, sekali lagi mengobarkan semangat kita. Memberikan semangat, saudara, ingatlah. Sebelum kita menjadi murid Kristus, kita hanya orang Kristen belaka. Saya rindu melalui Vision Day kali ini boleh menggerakkan seluruh jemaat, setiap orang yang datang beribadah di Kalam Kudus, baik mereka yang ada di Pasundan, mereka yang ada di Kopo Permai, mereka ada yang di Taman Kopo, semua orang yang datang beribadah, mereka adalah anggota cross. Di dalam mereka ada cross leader. Ada orang-orang yang memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan uangnya kepada orang-orang yang dibutuhkan. Satu lagi, saudara.
kita jangan lupa. Ketika kita menjadi murid Kristus, memberikan waktu untuk keluarga. Memberikan waktu untuk istri. Memberikan waktu untuk suami. Memberikan waktu untuk anak. Memberikan waktu untuk orang tua. Memberikan waktu untuk mertua. Berikan waktu. Saudara sekalian, itulah namanya kita memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Memberikan kepada Tuhan. Apa yang kita dapat buat, kita berikan. Bahkan saudara, ketika kita di tengah-tengah keadaan yang demikian, kita ingat saudara, waktu kita memberi sampai kita sakit, sampai kita tidak ada, kita ingat, bukankah Yesus Kristus lebih tidak ada? Dia menyerahkan segalanya, dia tidak berdosa. Dia menyerahkan segalanya kepada saudara dan saya. Apakah balasan kita kepadanya? Apakah kita punya hati saudara juga untuk memberi? Bahkan ketika kita disalahpahami, ketika saudara orang-orang menganggap remeh, orang-orang tidak mempedulikan kita, kita tetap maju. Karena kita tahu itulah namanya salib. Saudara, kita mau membayar apa? Mempersembahkan perasaan kita sekalipun kita itu dihina, kita dipandang rendah, kita tidak dihargai. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, 2 hari yang lalu ada sebuah rapat tim formatur Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Salah satu peserta yang mau dicalonkan menjadi ketua sinode. Dia berkata, saya tidak siap menjadi ketua sinode. Dia berbicara panjang lebar, udah selesai telepon ditutup, keesokan harinya saya telepon dengan dia. Berbicara hampir 1,5 jam. Kenapa kamu tidak mau menjadi ketua sinode? Dia berbicara dengan panjang lebar saudara. Pergumulannya, bebannya. Dia bicara semua. Saya berkata, itulah panggilan kita. Pikul salib. Jangan jadi orang Kristen kalau mau hidupmu lancar. Jangan menjadi murid Kristus kalau engkau menginginkan semua jalan lancar, tidak ada masalah. Jangan. Saya berkata justru di dalam kesulitanmu itulah engkau bisa melihat Kristus. Jangan menyerah. Saya mendukung kamu. Saya di belakangmu. Kamu jangan takut. Jangan menyerah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh merasakan bagaimana kemurahan Tuhan. Engkau yang dulu bukan orang Kristen, setelah engkau mengenal Kristus, engkau memberikan hidup bahkan ketika engkau dicaci maki. Ketika engkau ditolak. Maka kamu mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Bagi Sinode Kalam Kudus. Dia bilang, doakan saya Pak Philip. Supaya saya boleh lewat ini. Saudara sekalian, di dalam sepanjang tahun yang akan datang. Saya rindu saudara ini menjadi sebuah visi bagi kita. Memberi waktu kita saudara. Untuk keluarga kita. Untuk anak istri kita. Memberikan waktu untuk anggota cross kita. Memberikan waktu untuk jemaat kita. Memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan segalanya. Karena kita adalah orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Ketika kita mengalami kemurahan Tuhan itulah. Barulah kita mengerti apa artinya disebut mempersembahkan. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, biarlah ini boleh menjadi PR bagi setiap kita. Mendorong setiap kita saudara. Sepanjang tahun ini. Memberikan yang terbaik. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga. Kepada siapa saudara. Ada orang-orang yang melukai kita. Ada orang-orang
yang membuat kita sedih, inilah kesempatan. Oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, saya mengampuni kamu. Saya mau menjadi orang bersalah. Karena saya memang adalah orang bersalah. Tidak ada yang benar. Mari kita tunduk kepala saudara. Kita ambil waktu teduh sejenak. Saudara sekalian, kalau saudara pagi hari ini, entah saudara ada di gereja, saudara ada di rumah, maukah saudara mengajak anggota keluarga saudara berdiri? Kalau saudara adalah seorang suami, kepala keluarga, maukah saudara mengajak istri saudara, anak saudara berdiri? Saudara berdoa untuk mereka. Saudara katakan, demi kemurahan Allah, saudara dipanggil menjadi kepala keluarga. Kini tibalah saatnya saudara berdoa bagi istri, bagi anak-anak saudara. Entah saudara di gereja, entah saudara ada di rumah, ajaklah pasangan saudara untuk berdiri dan berdoa untuk mereka. Silakan saudara yang ada di gereja di tempat ini, yang ada keluarga, silakan ajak suami saudara, istri saudara. Para suami silakan hampiri istri saudara. Tumpangkan tangan ke atas mereka. Berdoa untuk mereka. Saudara, silakan ada ibu berdoa untuk anak. Dan seterusnya. Berdoa untuk mereka. Saudara, mari kita masing-masing boleh berdoa. Ini adalah ibadah pertama di Gereja Kalam Kudus Bandung. Biar di dalam ibadah ini kita boleh berdoa bagi setiap keluarga kita yang ada. Keluarga kita yang tidak hadir, kita boleh berdoa bagi mereka juga. Mohon anugerah pertolongan Tuhan. Saudara yang hari ini saudara hadir, orang tuamu tidak ada, saudara doakan mereka. Saudara yang hari ini hadir, saudara sebagai orang tua anakmu tidak hadir, saudara doakan mereka. Kalau saudara hari ini hadir sebagai anak, orang tua saudara tidak hadir, saya mau berdoa untuk saudara. Bolehkah saudara berdiri, saudara sebagai anak, orang tua saudara tidak hadir, saudara berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, saudara sebagai anak, orang tua saudara tidak hadir. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa kami di surga, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Pagi hari ini mereka datang untuk beribadah. Mungkin sesuatu hal orang tua mereka tidak dapat hadir. Namun hamba-Mu berdiri di tempat ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berdiri. Biarlah Tuhan Engkau menjadi Bapa bagi mereka. Engkau yang merangkul mereka. Engkau yang menuntun mereka. Sehingga mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Mereka boleh memberikan hidupnya, waktu mereka juga untuk orang tua mereka. Berkati mereka di tengah-tengah keluarga. Mereka menjadi contoh teladan yang baik.
di tengah-tengah keluarga, mereka justru menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, biarlah Vision Day tahun ini, biarlah ketika kami mengingat bagaimana kami mempersembahkan yang terbaik, kami benar-benar mempersembahkan waktu kami, hati kami, mempersembahkan jiwa kami, bahkan uang kami dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati para orang tua yang pagi hari ini tidak hadir, Tuhan memberkati menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita mau mengakhiri ibadah ini. Firman Tuhan, mari saudara saya ajak saudara berdiri. Kita akan berdoa. Saya mau berdoa untuk beberapa hal saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau gereja kami boleh mengadakan Right dan Vision Day setiap bulan September. Biarlah ini boleh menjadi momentum yang mengobarkan semangat kami. Saling mengobarkan semangat, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami rindu setiap jemaat di Kalam Kudus adalah murid-murid Kristus. Setiap jemaat yang ada di Kalam Kudus, mereka adalah sungguh-sungguh orang yang bergabung di dalam cross yang ada. Berkatilah Tuhan, biarlah waktu demi waktu jumlah cross makin bertambah. Orang-orang yang terlibat di dalam cross makin bertambah. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap cross leader. Saudara para cross leader, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, saudara di mana saja, saudara mengikuti ibadah ini. Saudara silakan menaruhkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap cross leader. Tidak mudah bagi seorang cross leader. Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh menjadi contoh teladan yang baik. Berkati mereka di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan memberkati mereka di dalam tanggung jawab mereka menjadi cross leader. Biarlah di dalam setiap cross leader mereka menunjukkan teladan yang baik. Waktu demi waktu, tahun demi tahun, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, dibawa datang kepada setiap cross. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, sebelum kita sebentar ada pengumuman dan yang lain-lain, saya terlebih dahulu mau memberitahukan saudara. Setelah selesai ibadah pagi hari ini, ketika saudara mau pulang, harap saudara perlahan-lahan dari barisan yang di belakang satu persatu keluar, baru sampai ke depan. Jangan kita berombongan keluar dari tempat ini. Sekian, Tuhan memberkati. Bersama melayani
seisi rumahku mau terus menyembah Tuhan. Biarlah kami terus bersama-sama bertumbuh semakin mengenal dan Tuhan. Kalau aku besar nanti, aku mau seperti papa mamaku, bersetia melayani. Saudaraku, biarlah pujian ini menjadi tekad kita dan keluarga di hadapan Tuhan. Mari menyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menyertai, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Gereja masih bisa mengadakan Right dan Vision Day. Kami bersyukur untuk kelas pembinaan ini ya Tuhan, gerakan pemuridan ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami dikobarkan ya Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan dan hanya untuk melayani sesama kami. Tuhan topang, Tuhan kuatkan, setiap firman Tuhan tidak gugur, tetapi setiap firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Kami tetap berdoa ya Tuhan, Gereja Kristen Karam Kudus Bandung, di kota Bandung ini ya Tuhan, supaya terus menjadi berkat ya Tuhan. Dari Kopo Permai, Taman Kopo, Pasundan ya Tuhan, biar dapat dipakai Tuhan, memberkati kota Bandung, memberkati Indonesia, memberkati dunia. Mulai dari setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja ini ya Tuhan, berkati setiap papa, setiap mama, anak-anak ya Tuhan. Sungguh-sungguh ya Tuhan, punya kerinduan ya Tuhan, untuk dimuridkan dan memuridkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami ingat ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha pekerjaan, studi, masa depan ya Tuhan. Tuhan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun di tengah-tengah pandemik ini selalu ada kemurahan Tuhan. Sebab itu kami tetap menaruh hati dan percaya ya Tuhan, Engkau tetap memberkati dan menyertai setiap jemaat-Mu. Boleh tetap bertumbuh, tetap punya kekuatan untuk melangkah maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pergumulan setiap gereja-Mu ya Tuhan. Baik di Pasundan ada pergumulan untuk menyelesaikan pelunasan tanah pungkur. Di Kopo Permai ada pembangunan, dan juga di Taman Kopo ada pembangunan pastori. Tuhan menyertai, memberkati ya Tuhan. Semua ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap kami, para hamba Tuhan, para majelis ya Tuhan, jemaat Tuhan, boleh seia sekata untuk memajukan gereja-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau setiap gereja-Mu boleh mengadakan ibadah onsite. Sungguh kemurahan Tuhan semata-mata. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami semua dapat sehat. Kami dapat melihat ya Tuhan, ibadah ini bukan mengancam nyawa kami, tetapi sungguh memberikan kehidupan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Sekolah Kalam Kudus. Bapak berkati Ketua Yayasan Pak Philip Andrew. Tuhan menyertai, memberkati setiap pengurus di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Banyak tantangan, kesulitan di tengah
tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, biar Engkau topang, Engkau kuatkan para kepala sekolah, para guru ya Tuhan, para siswa dengan semangat dan kekuatan tetap belajar ya Tuhan dari rumah. Bahkan sebentar lagi ada ujian tengah semester. Bapa, kami tetap berdoa untuk proses mengajar dan belajar meskipun secara online. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, bahkan atas dunia ini. Kami berdoa memohon supaya Tuhan juga menolong supaya vaksin untuk virus corona ini cepat ditemukan ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan dunia kembali dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dunia kembali ya Tuhan dapat merasakan, dapat membagi kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biar kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengerti hidup kami memberi seluruhnya untuk Tuhan. Memberi seluruhnya untuk melayani sesama kami. Terlebih untuk mulai dari keluarga kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita berdiri, kita kembalikan segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kamu berada dan sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan bahkan kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara mulai hari ini. Jadilah saksi Tuhan, jadilah murid yang sejati dan siap untuk memuridkan dunia ini. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk, ambillah saat teduh. Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Baik saat ini saudara yang berada di rumah, ataupun setiap kita yang saat ini datang beribadah di gereja. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini. Kalau mungkin yang onsite di tempat ini kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah saudara, saat ini kita juga sedang beribadah bersama dengan saudara-saudara kita dari unit yang lain. Ada dari Kopo Permai, ada dari Taman Kopo Indah. Dan kita akan melihat bagaimana situasi jemaat yang ada di sana. Yang pertama kita akan melihat dari unit Kopo Permai, saya persilahkan kepada Pak Peter.
Apapun yang menjadi harganya bersedia dibayar. Oke, terima kasih Ciskanas. Oke, saya kembalikan sekarang kepada Taman Kopo Indah. Silakan Pak Wilfried untuk meliput di sana. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Untuk meliput di sana. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dari kami Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, dari Gembala kami Pendeta Ripkali, rekan pelayanan saya, penginjil Kristin, dan juga majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Gereja Kristen Taman Kopo Indah boleh lambaikan tangannya, boleh teriak, yeay! Yeah. Ya. Jadi beginilah situasi kami di sini, dan bersyukur kepada Tuhan kami sudah mulai mengadakan ibadah onsite ini mulai bulan awal Agustus, dan dihadiri kira-kira berapa banyak pendeta? 90 ya, 90 orang yang boleh hadir. Baik, saya mau mewawancara pasangan yang ada di gereja kita, ya, di gereja ke tempat kami di sini. Boleh kamera boleh ikut saya, bisa maju? Oh, boleh jalan saja ya, langsung ya ke belakang. Ya, mudah-mudahan kameranya bisa ikut saya. Kalau ada delay, mohon rekan-rekan dari unit yang lain boleh bersabar ya. Ya, saya mau perkenalkan ada pasangan di sini, boleh berdiri, Dr. Billy dan Dr. May. Ya, boleh dibuka, Dok? Sebentar, supaya jemaat di unit yang lain boleh kelihatan. Ya, sudah kelihatan ya. Ini pasangan dokter Bapak Ibu ya. Kami punya dokter nih. Yang satu adalah dokter spesialis dan yang satu dokter kecantikan. Ya, jadi saya lebih tampan sekarang itu karena dokter ini. Oke, nah baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bertanya kepada mereka. Mereka juga ikut ibadah Ride, webinar Ride kemarin dan juga Vision Day. Nah, silakan Dr. Billy, bagaimana pendapat Dr. Billy dan Dr. May setelah mengikuti Ride kemarin? Ya, singkat jelas. Terima kasih. Untuk webinar yang kemarin kita ikuti Ride, ya kita mendapat banyak berkat sekali dari firman Tuhan yang disampaikan, bahwa kita harus punya kemampuan untuk memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan benar. Terutama untuk yang Vision Day hari ini saya dapat bahwa kita harus menjadi orang yang over ya, kesiapan diri kita untuk memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan itu harus kita berikan karena kita sudah mengalami kemurahan dari Allah. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan telah menerima kemurahan Allah, maka kita harus menjadi seorang pribadi yang siap untuk memberikan segala sesuatunya, memberikan apapun yang diinginkan oleh Allah. Itu yang saya dapat. Baik, istri yang setinta, silakan Ibu Mei. Kalau saya dari Ride ini betul-betul mendapatkan satu motivasi. Ride ini membakar kami. Kalau selama ini kami merasa bahwa hidup kekristenan tuh udah oke gitu. Tapi ketika kita mendapatkan belajar dari Ride, kita menyadari bahwa ternyata
begitu masih banyak yang kurang yang harus kita pelajari. Betapa pengetahuan kita, pengenalan kita akan Allah itu masih betul-betul sangat kurang. Oleh karena itu menurut saya Ride adalah satu hal yang baik yang membakar kami kembali untuk semakin mengenal Allah, supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan. Dan ketika kami mencintai Tuhan, mungkin ada banyak hal yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Ya, terima kasih Dokter Billy, terima kasih Dokter May. Jadi begitu Pak Lukas yang ada di Pasundan, Pak Peter yang ada di Kopo Permai, saya akan ke satu orang lagi. Tadi dari Jemaat Awam, saya akan mewawancarai sekarang Majelis Wandi. Majelis Wandi, ya. Bagaimana Majelis Wandi, pendapat Majelis Wandi berkenaan dengan acara kemarin ya, diikuti Ride dan juga Vision Day, silakan. Ya, saya mengucap syukur sekali ya bisa ikutan acara Ride dan juga Vision Day. Saya melihat melalui sudut pandang saya selaku CL ya, ketika kita menjadi seorang CL, kita harus memiliki sehati dan juga sejiwa, agar kita juga bisa memberikan apa yang dibutuhkan para domba-domba kita, yaitu CM-CM kita. Ya, itu aja Pak. Oke, lalu Vision di hari ini, apa yang didapat atau semua sudah dirangkum tadi? Saya mengucap syukur juga kalau kita juga harus memberikan hidup kita juga kepada Tuhan gitu ya, apapun gitu ya. Kita bisa memberikan waktu, tenaga, pikiran kita, bahkan uang kita juga. Oke, terima kasih Majelis Wandi. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan rohaniwan, rekan-rekan majelis jemaat yang ada di Pasundan, yang ada di Kopo Permai. Terima kasih, senang kita semuanya sebagai Gereja Kristen Kalam Kudus boleh ada bersama di event ini. Ya, salam dari kami Gereja Kristen Kalam Kudus Taman TKI. Mari kita terus jadi murid dan memuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali ke penginjil Lukas di Pasundan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Pak Wil laporannya di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Tadi saya baru dapat kabar katanya ada pertambahan berapa ribu lagi di Kopo Permai, katanya melaporkan ulang lagi tentang bagaimana kondisi di sana. Oke, silakan kembali ke Kopo Permai, Pak Peter. Terima kasih Pak Lukas. Ya Bapak Ibu, hari ini di Kopo Permai kami ada sekitar 30 orang ya yang bawah dan kira-kira 10 orang di atas ya. Hari ini cukup semarak di Kopo Permai. Sudah saya akan mewawancara 2 orang jemaat kita dan akan sharing hal apa yang dapat dari webinar Ride kemarin dan Vision Day pada hari ini. Silakan Theo. Terima kasih Pak Lukas. Saya mendapatkan berkat dari Ride untuk belajar menahan diri lagi dan untuk belajar murah hati. Kalau dari Vision Day belajar mempersembahkan tubuh secara all out ya. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Siskanes? Silakan. Dari 2 hari kemarin, saya belajar di hari pertama itu pentingnya memelihara hubungan intim dengan Allah. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Kemudian di hari kedua, saya tertarik dengan adanya rekening compassion. Kalau nggak salah ya. Satu yang dikhususkan untuk kita bisa membantu sesama kita. Kemudian di hari ini saya belajar bahwa hanya orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, dia bersedia bayar harga untuk menjalani panggilannya yang sudah Tuhan berikan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih, kami bersyukur untuk acara Ride dan Vision Day pada tahun ini. Meskipun secara online, tapi kami tetap dapat berkat, banyak berkat datang dari Tuhan yang melihara kehidupan rohani kami. Dan kami rindu setiap CL, setiap CM boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu
berkat yang berarti yang berbeda pada tahun ini. Ya, saya kembalikan pada Pak Lukas di Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan. Oke, terima kasih Pak Peter. Sekarang giliran kita di Pasundan. This is our first time here. Ini pertama kali kita ibadah onsite tempat ini. Dan saya ingin melaporkan bahwa jemaat yang hadir pada hari ini di ibadah onsite yang pertama adalah kurang lebih sekitar 93 orang. Silakan jemaat boleh melambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan ya. Dan saat ini saya ingin mengundang Bapak Yusak dan juga Saudara Feni untuk boleh maju ke depan, untuk boleh share sedikit tentang apa yang didapatkan, berkat apa yang didapatkan selama webinar Ride dan juga Vision Day tahun ini. Selama 2 hari ikut webinar, bahwa di dalam webinar ini saya merasa di-charge lagi gitu ya. Diingatkan lagi bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Di hari pertama diingatkan bahwa Tuhan itu rindu gitu ya bertemu dengan saya. Sehingga saya pun harus semakin mengenal Dia dengan membaca firman-Nya tentunya, dengan lebih tekun lagi. Kemudian juga Tuhan mengingatkan bahwa Dia tuh rindu sehingga Dia ingin bersekutu dengan saya. Dan saya juga harus bersekutu dengan Dia melalui waktu teduh. Dan waktu teduh yang selama ini saya ikuti bersama-sama dengan gereja itu tidak bisa menggantikan waktu teduh saya secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah saat saya bisa curhat, saya bisa ngomong apapun kepada Tuhan tanpa diganggu oleh yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga saya juga memperoleh bahwa ketika webinar itu, bahwa kita itu harus semakin menyerupai Allah. Karakter Allah lah yang harusnya kita keluarkan gitu ya, karena dengan semakin mengasihi Dia, maka kita harus bisa mengeluarkan karakter Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, yang saya peroleh adalah bahwa karena kita mengasihi Dia, maka kita harus melayani Dia. Membuat orang lain itu menjadi seperti kita juga, mau membaca firman-Nya, mau bersekutu pribadi dengan Allah, dan mau melayani seperti tadi dikatakan di yang hari ini, bahwa kita melayani Allah itu tanpa harus bersungut-sungut, betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita, over my whole life kepada Tuhan. Itu yang saya peroleh. Silakan untuk Feni. Ya, kalau saya pribadi sangat bersyukur ya karena kalau boleh ikut acara ini. Karena berhubung saya adalah mahasiswa baru gitu ya, masih bingung harus melakukan apa di kuliah dan bagaimana saya bisa menjadi mahasiswa Kristen yang boleh berdampak gitu di kampus saya. Dan Ride ini sangat-sangat mengingatkan saya untuk untuk terus mengenal Allah gitu. Karena yang saya dapat intinya semua adalah pengenalan akan Allah. Bagaimana saya boleh menyadari betapa anugerah Allah yang besar buat saya, betapa besar kasihnya Dia, dan betapa rindu Dia melihat orang-orang yang terhilang gitu. Dan melalui itu, saat saya boleh melihat kebesaran, kemuliaan, kemurahan Dia dan kasihnya Dia, ya saya pun harus melakukan hal yang sama ke sesama saya gitu. Jadi saya sangat diingatkan untuk boleh memperbaiki relasi saya dengan Tuhan dan mengenal Dia lebih baik lagi. Oke, thank you buat Pak Yusak dan juga Feni yang boleh sharing bagi kita tentang webinar Ride dan juga Vision Day. Saya yakin bagi saudara yang ikut, baik Ride selama 2 hari kemarin maupun Vision Day hari ini, kita diberkati oleh Tuhan, dibakar kembali untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah saudara, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, saya ingin mengumumkan pemenang kuis Ride yang menjawab dengan cepat dan benar. Ya, selama 2 hari ada kuis dan yang menjawab cepat dan benar, pemenangnya pada hari pertama adalah Saudara Billy Parulian Lubis dari Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Untuk pemenang Ride, kuis Ride pada hari kedua, ya kembali lagi dari Kalam Kudus Taman Kopo Indah, Saudara Randy Budiana.
Oke, selamat ke para pemenang. Masing-masing akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Ya, biarlah kita juga boleh merasakan sukacita karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam Ride dan juga Vision Day kita selama beberapa hari ini. Nah, saudara, baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita seluruh jemaat 3 unit, kita akan boleh bersama-sama menampilkan, lambaikan tangan kita untuk menyatakan kesatuan kita bersama 3 unit. Karena kemurahan Tuhan kita boleh dipersatukan tempat ini. Silakan, boleh ditampilkan. Boleh, silakan, saya undang berdiri kita. So demikianlah Vision Day kita pada hari ini. We commit to offer our whole life to God, offer our whole life to others. Mempersembahkan hidup kita kepada Allah, mempersembahkan hidup kita kepada sesama. Kita akan bertemu lagi dalam Ride dan juga Vision Day tahun depan, tahun 2021. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, sebelum meninggalkan tempat ini, di bagian depan saudara ada nomor dan juga di sana ada kolom barcode persembahan. Di sana sudah bisa memberikan persembahan. Oke, silakan sudah bisa meninggalkan perlahan mulai dari yang paling belakang. Meninggalkan ruangan ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sudah tetap menggunakan maskernya, sudah meninggalkan ruangan ini, tetap jaga jarak dan tetap selalu sehat. Tuhan memberkati.
acara ya, hari ini. Ini nggak sama yang Pak Adu nggak ya, sama Asyar ya, sama Asyar Pak Adu nggak? Ini kita mau apa? Mau evaluasi dikit sama. Ini nggak ganggu nggak sama Asyar? Nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak apa-apa kita ini sendiri gitu. Tapi kalau mungkin kalau ini aja rajin ya. Soalnya mereka konsentrasi sih di atas juga. Gitu. Hah? Oh gitu. Jojo, udah kita mau evaluasi sebentar bisa? Oke. Kenapa? Iya nggak apa-apa, kedengeran ya. Oke. Oke, Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan.